Bab 471, Membangun Sistem Pertukaran. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Duduklah semuanya. Atas undangan Sulang, mereka bertiga duduk mengelilingi meja kopi kecil. Saya mendengar kabar bahwa warisan seorang ahli bela diri akan segera dibuka, dan 3 orang suci akan segera mengirim orang ke daerah dekat klan Fengling. Demi memastikan keselamatan kedua ras, saya bermaksud untuk membiarkan kalian menerobos ke ranah ahli bela diri sesegera mungkin. Sulang mengulurkan tangannya, dan setumpuk pil tiba-tiba muncul di meja kopi. Pil-pil ini untukmu. Tumpukan pil ini semuanya adalah pil tingkat dewa dan tingkat suci dengan kualitas yang sempurna. Jejak Ruarwu dan Siang itu bercampur menjadi satu, dan bahkan membangkitkan kekuatan spiritual Yan Xingxing dan Huang Fuqin. Meskipun Yan Xingxing dan Huang Fuqin sama-sama tahu bahwa Sulang sangat mengerikan dalam alkimia. Tetapi melihat begitu banyak obat-obatan berkualitas tinggi yang sempurna, saya tidak dapat menahan napas dalam kegilaan. Tuan, pil-pil ini benar-benar berharga. Huang Fuqin berdiri dan berkata dengan hormat, lagi pula, Tuan telah memberiku pil itu sebelumnya, jadi apakah bawahanku memenuhi syarat untuk menerima hadiah murah hati dari Tuan? Sulang, pil ini benar-benar berharga, bahkan jika Wu Sheng melihatnya, dia akan meneteskan air liur. Yan Xingxing juga gemetar, kamu memberikannya kepadaku, aku khawatir aku tidak tega menjilatnya. Petik 2. Itu hanya beberapa pil, kamu dapat memurnikannya setelah memakannya. Jika orang-orang suci orang lain menatap kita, tetapi kita tidak memiliki cukup kekuatan untuk melindungi diri kita sendiri, bukankah itu akan berakhir? Jadi, apakah kamu tidak memiliki beban psikologis? Makan saja dengan senang hati. Sulang tersenyum bodoh, lalu melambaikan tangannya untuk membagi pil menjadi 2 tumpukan, dan mendorong satu tumpukan ke Yan Xingxing dan yang lainnya ke Huang Fuqin. Ekspresinya dengan tegas tidak akan ditolak. Kalau begitu aku akan menerimanya dengan berani. Yan Xingxing menjilat bibirnya, dan kemudian mengumpulkan pil itu ke alam dewa bela diri. Bawahan, terima kasih Tuan. Huang Fuqin membungkuk langsung ke ujung, dan kemudian dengan hati-hati menerima pil itu. Itu benar, Sulang tersenyum tipis, dan kemudian berkata, ngomong-ngomong, kamu mendirikan sebuah organisasi untukku untuk memerintah ras manusia dan ras roh angin, dan kamu dapat mengambil nama apapun. Selain organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola wilayah semua pihak, itu juga menambahkan sistem pertukaran. Itu adalah pertukaran bahan untuk bahan, bahan untuk produk jadi, dan produk jadi untuk bahan. Dalam sistem pertukaran, aku akan menyediakan semua produk jadi yang dipertukarkan, yang dijamin menjadi pil yang sempurna, senjata terbaik, dan formasi. Selain itu, rasio pertukarannya sangat bersahabat bagi para pejuang dari kedua ras. Saya telah mencatat detail spesifiknya dalam slip giok ini. Mari kita lihat. Petik 2. Dengan itu, Sulang melemparkan kepingan giok kepada Yan Xingxing dan Huang Fuqin. Sebenarnya, organisasi resmi yang ingin didirikan Sulang, selain perannya sebagai penguasa, adalah untuk menghasilkan uang. Selain itu, Anda juga dapat mengumpulkan material yang ditentukan. 2 kelompok etnis besar, ada berapa banyak orang di sana? Miliaran. Puluhan miliar, ratusan miliar. Setelah sistem pertukaran terbentuk, orang-orang akan menggunakan material untuk menukar harta karun yang disempurnakan oleh Sulang, dan material akan terus mengalir masuk. Sulang adalah potongan harga untuk meminum pil, dan dia dapat menghasilkan banyak uang. Selain itu, Sulang menetapkan rasio yang sangat rendah. Ambil contoh alkimia, 2 material dapat ditukar. Dengan pil berkualitas sempurna, ini adalah hal yang hebat bagi para pejuang ras manusia dan ras roh angin. Pada saat ini, Huang Fuqin dan Yan Xingxing dikejutkan oleh rencana Sulang. Ini adalah proyek untuk kepentingan rakyat, yang sangat besar. Dengan itu, kecepatan pengembangan kedua ras akan menjadi 2 kali lipat gila. Namun, keduanya segera memikirkan sebuah pertanyaan. Dalam rencana ini, semua produk jadi disediakan oleh Sulang. Lalu, bukankah Sulang akan menjadi mesin pemurnian alkimia yang polos? Oleh karena itu, Yan Xingxing dan Huang Fuqin mengajukan pertanyaan mereka. Ini masalah. Sulang merenung. Dia menyadari bahwa susunan pemurnian alkimia satu kunci saat ini membutuhkan waktu 1 detik untuk disempurnakan sekali. Ketika saya menggunakannya sendiri sebelumnya, waktu ini sangat singkat sehingga saya tidak punya teman.
Tetapi perhitungan yang cermat menunjukkan bahwa 24 jam sehari adalah 86.400 detik. Dengan kata lain, alkimia satu kunci, perangkat pemurnian satu kunci, susunan pemurnian satu kunci dapat memurnikan 86.400 kali sehari. Di antara mereka, 5 pil dapat diproduksi dalam satu pemurnian, yang berarti 432.000 kali untuk saat ini. Tetapi jumlah ini masih belum cukup untuk seluruh kelompok etnis. Sebelumnya aku menyimpan beberapa barang, tetapi jika dipikir-pikir, itu tidak cukup. Jadi, rencana ini akan dilaksanakan dalam skala kecil untuk sementara waktu. Sulang membuka mulutnya dan berkata, kelas raja dan seniman bela diri yang unggul dapat menggunakannya, dan mereka hanya dapat menukarnya dengan produk jadi sekali sehari. Ini, Sulang, apakah kamu benar-benar sibuk? Yan Hingsing menggaruk kepalanya dan berkata, apakah kamu hanya dapat menebus produk jadi yang kamu sempurnakan jika kamu berada di atas Wuzun? Huang Fuqin juga menasihati, ya, Tuan, waktumu tidak dapat sepenuhnya dihabiskan untuk ini. Jangan khawatir, aku tahu itu di dalam hatiku. Itu saja, kamu akan memberitahuku segera setelah sistem pertukaran ditetapkan. Sudut mulut Sulang berkedut, memperlihatkan senyum yang sangat percaya diri. Baiklah kalau begitu. Yan Hingsing tahu bahwa Sulang memiliki banyak rahasia, jadi dia berhenti membujuknya. Melihat bahwa Sulang bertekad, Huang Fuqin tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Sekarang mari kita bicarakan tentang menerobos Wuseng. Sulang tersenyum, lihat pil di tanganmu dan hitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobos ke alam martial Sein. Ini, Huang Fuqin menghitung sebentar, dan berkata dengan gembira, aku hampir saja menerobos. Dengan begitu banyak pil suci yang mengandung aturan dan makna yang mendalam, ditambah berada di bintang biru, aku bisa menerobos dalam waktu sekitar 3 hari. Aku butuh lebih banyak waktu. Aku harus menerobos 3 alam kecil sebelum aku bisa mencapai alam martial Sein. Yan Hingsing berkata, namun, aku yakin bisa mempersingkat waktu ini menjadi 3 tahun. 3 tahun, Sulang sedikit mengernyit, ini sedikit lebih lama. Petik 2 petik 2. Yan Hingsing dan Huang Fuqin tercekat tanpa bisa berkata-kata. Terutama Huang Fuqin, butuh 6.000 tahun baginya untuk menerobos dari martial god tingkat menengah ke alam semi-sage. Bagaimana dengan ini? Lao Yan, pergilah ke aliansi seni bela diri dan akademi seni bela diri Xuanyuan, dan bawakan aku semua bahan alkimia yang bisa mereka berikan, terlepas dari pangkatnya. Sementara aku akan memurnikan pil untukmu, aku juga bisa menyimpan beberapa stok untuk sistem pertukaran di masa mendatang. Sulang merenung sejenak dan tersenyum, kamu tidak perlu khawatir tentang ketidakmurnian pil itu. Pil dengan kualitas sempurna hampir tidak memiliki ketidakmurnian, dan tidak peduli seberapa banyak yang kamu minum, itu tidak akan berpengaruh. Apapun, itu bagus. Aku pergi sekarang. Yan Hingsing menarik napas dalam-dalam, mengangguk setuju, lalu segera pergi mengumpulkan materi tanpa basa-basi lagi. Huang Fuqin, pergilah ke ruang tenang untuk berlatih. Setelah Yan Hingsing pergi, Sulang menatap Huang Fuqin dan berkata, kita harus menerobos secepatnya. Untuk sementara, kita hanya bisa membiarkanmu mendukung situasi. Bawahan akan memenuhi harapan Tuan. Huang Fuqin membungkuk untuk mengucapkan terima kasih, lalu pergi. Sebelum pergi, mengingat bahwa dia akan mundur, dia memberi Sulang informasi kontak orang kepercayaannya si Menfeng. Setelah Huang Fuqin pergi, hanya Sulang yang tersisa di sisi meja kopi kecil. Dia menyesap teh dan berpikir dalam hati. Huang Fuqin seharusnya bisa menghalangi ras alien di sekitarnya jika dia menerobos Saint Grade. Tapi ini tidak cukup. Jika formasi yang aku buat ditambahkan, pertahanan kedua klan akan memenuhi syarat. Ketika semuanya selesai di sini, pergi dan siapkan formasi. Petik 2 petik 2. Selama rencana Sulang, dia minum setekot teh tanpa menyadarinya. Dan Yan Hingsing juga kembali saat ini. Sulang, aliansi seniman bela diri dan akademi hanya meninggalkan jumlah yang diperlukan. Yan Hingsing duduk di hadapan Sulang, dan menyerahkan selusin cincin ruang angkasa, sisa bahan alkimia semuanya ada di dalam. Oke, Sulang mengambil cincin itu, memeriksanya, dan menemukan bahwa setiap cincin diisi dengan bahan alkimia, dan jumlahnya sangat mencengangkan. Sulang, pil yang kau berikan padaku sudah cukup bagiku untuk berlatih sebentar. Yan Hingsing tersenyum, jadi kau tidak perlu begitu bersemangat untuk memurnikan pil,
kau harus beristirahat setelah menggunakan teknik rahasia. Baiklah, kalau begitu aku akan memberikannya padamu nanti. Sulang mengangguk dan berkata, sekarang aku berencana untuk menyiapkan formasi. Sasaran pertama adalah celah dalam ruang dan waktu. Diharapkan setelah formasi disiapkan, ia dapat memiliki kekuatan pertahanan tingkat Sein baru, tetapi masih membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Kalau begitu aku akan menjaga celah dalam ruang dan waktu. Ngomong-ngomong, aku belum mencapai ranah kuasa Sage, dan aku tidak terburu-buru untuk memahami aturannya. Yan Hingxing tahu dan tersenyum, ada juga Yun Yemeng di ras manusia. Mereka bisa membantu, aku hanya perlu menangani beberapa hal sesekali. Oh, ngomong-ngomong, aku baru ingat satu hal ketika kamu berbicara tentang Yun Yemeng. Sulang tiba-tiba tertawa, dan bertanya, berapa banyak dewa semu yang ada di ras manusia sekarang? Saat ini ada 4 dewa semu dalam ras manusia. Mereka adalah Yun Yemeng, penguasa Danmen, Liu Qiu, penguasa Zanmen, Fang Xinyu, wakil penguasa, dan Wei Yucheng, leluhur keluarga Wei. Yan Hengxing menjawab, sayang sekali Li Shaoqi, leluhur keluarga Li, tewas dalam pertempuran, kalau tidak akan ada 5. Baiklah, Sulang berkata, kau bisa mempercayai keempat orang ini, kan? Kau bisa mempercayainya. Yan Hengxing mengangguk dengan sungguh-sungguh, dia sudah tahu apa yang akan dilakukan Sulang. Percaya saja, keempat pemandu ruang angkasa ini, kau bisa mentransfernya kepada mereka. Setelah bertahun-tahun, mereka pasti bisa menerobos dengan bantuan ruang angkasa ini. Sulang tersenyum tipis, dan lengan bajunya yang besar menjentikkan ke atas meja, dan 4 titik hitam yang terus-menerus berputar muncul tiba-tiba. Ya, rencana Sulang adalah menciptakan 4 Valkyrie untuk ras manusia. Pemandu ruang angkasa, Yan Hingxing melihat keempat pemandu ruang angkasa itu, dan tidak bisa menahan napas. Pengenalan 4 ruang berarti bahwa umat manusia akan segera memiliki 4 Valkyrie lagi. Meskipun menggunakan Space Ziying untuk menjadi Valkyrie, itu pasti akan terpengaruh oleh penguasa Space Ziying sebelumnya, yang mengakibatkan domain Valkyrie tidak begitu sempurna. Tetapi mampu menerobos Valkyrie sudah menjadi impian seumur hidup para dewa semu itu. Saya berterima kasih atas nama mereka. Yan Hingxing mengumpulkan 4 pemandu ruang dan membungkuk dalam-dalam kepada Sulang. Ayo pergi, kamu pergi ke pemandu ruang, saya akan menyiapkan formasi. Dengan senyum di wajahnya, Sulang berdiri dan berjalan keluar. Yan Hingxing menunjukkan senyum dan pergi. Keduanya berpisah di pintu, dan Sulang langsung menuju celah dalam ruang dan waktu. Saat ini, hanya formasi benua Changlan yang telah dikerahkan di celah ruang dan waktu, dan bintang biru belum dikerahkan. Karena Huang Fuqin ingin turun ke bintang biru, retakan ruang waktu telah meluas sangat besar dan telah menempati seluruh langit. Hanya melihatnya saja sangat menyedihkan. Perluasan dan penyusutan retakan ruang dan waktu harus dikontrol dengan sempurna. Otak Sulang bekerja dengan liar, dan susunan yang tak terhitung jumlahnya melintas, secara bertahap membentuk susunan super yang tak berujung. Selain mengendalikan ukuran retakan ruang waktu, formasi super ini juga memiliki kekuatan pertahanan tingkat Sein yang baru. Selain itu, ada juga kemampuan ilusi, sehingga setelah retakan ruang dan waktu dibuka, langit masih biru dan merah, biru dan putih, jadi tidak akan ada kejadian seseram itu saat ini. Setelah mensimulasikan formasi dalam benaknya, Sulang mulai membuat pengaturan. Di ruang hitam misterius, penjahat formasi melewati 1 pukulan, dan sebuah formasi lahir. Ini adalah efek mengerikan yang ditimbulkan oleh pukulan 1 pukulan. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan lingkaran formasi telah diatur di sekitar celah ruang waktu. Di bumi, prajurit yang tak terhitung jumlahnya mendongak, mata mereka penuh dengan kekaguman yang tak berujung pada Sulang. Yan Hingxing tidak tahu kapan dia datang ke lingkungan itu. Melihat bahwa Sulang dapat mengatur sejumlah besar formasi di ujung jarinya, lautan badai tidak dapat menahan diri untuk tidak muncul di dalam hatinya. Dalam sekejap mata, siang pun tiba. Retakan ruang waktu yang awalnya menempati langit telah menghilang dan berubah menjadi langit biru dan awan putih. Namun, sebenarnya, ini hanyalah representasi, pemandangan yang telah diubah oleh formasi. Ayo pergi, Sulang mengangguk kepada Yan Hingxing, dan segera keduanya naik ke langit, tenggelam ke dalam celah ruang dan waktu. Setelah ketidakseimbangan singkat dari kelima indera, keduanya mencapai benua Changlan. Berdasarkan formasi awal, Sulang sekali lagi menyusun sejumlah besar formasi,
sehingga seluruh celah ruang dan waktu tertutup. Ini adalah kunci formasi, Lao Yan, kamu telah bekerja keras untuk menjaga di sini. Sulang menyempurnakan kunci formasi dan memberikannya kepada Yan Xingxing. Ini yang harus kulakukan. Yan Xingxing mengambil kunci formasi dan menyimpannya dengan hati-hati. Baiklah, kalau begitu aku akan menyiapkan susunan untuk kota utama klan Roh Angin. Sulang mengangguk dan berkata, jika terjadi sesuatu, segera hubungi aku. Jika terlalu berbahaya, lari saja. Setelah berbicara, Sulang menghilang di tempat. Melihat ini, Yan Xingxing memasuki formasi, mengeluarkan obat dan mulai berlatih. Pada saat yang sama, di bintang biru, keempat Dewa Semu juga mulai menggunakan panduan ruang yang diberikan oleh Sulang untuk menyerang wilayah Dewa Bela Diri. Sulang pergi dari celah ruang dan waktu dan langsung menuju kota utama klan Fengling. Dia mengeluarkan kartu giok untuk komunikasi dan menghubungi satu-satunya orang di atas, si Menfeng. Bawahan, hormatilah Tuan. Si Menfeng segera muncul di hadapan Sulang, membungkuk hormat, sangat rendah hati. Tidak bisakah bersikap rendah hati? Sulang adalah tuan dari tuannya. Baiklah, berdiri dan bicaralah. Sulang mengangguk pelan, aku ingin meningkatkan formasi pertahanan untuk kota utama. Sampaikan perintah agar orang-orang tidak panik. Bawahan patuh. Si Menfeng membungkuk lagi, lalu dengan hati-hati menyampaikan perintah. Sulang bergerak ke tepi kota utama klan Fengling. Tidak ada tembok di kota utama klan Fengling, tetapi ada sebidang platform batu giok di sekeliling seluruh kota, setinggi sekitar setengah kaki, yang merupakan pembawa dan landasan formasi pertahanan. Ada begitu banyak kekurangan. Melihat susunan teks yang padat di Yutai, Sulang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Segera, dia memulai proyek renovasi formasi klan Fengling. Formasi kota utama klan Fengling lebih besar daripada formasi retakan waktu dan ruang, sehingga volume dan kesulitan rekayasa jauh lebih besar. Sulang hanya butuh waktu singkat untuk mengendalikannya, tetapi setelah mengubah dan meningkatkannya, dia sibuk sampai malam. Dan bahan pemurnian juga menghabiskan sebanyak gunung. Untungnya, dia telah mencari koleksi Huang Fuqin selama ribuan tahun, jika tidak, mungkin tidak akan cukup. Pada saat ini, Sulang juga menunjukkan senyum puas saat dia melihat formasi pertahanan konvergennya yang telah direformasi. Formasi pertahanan kota utama klan Roh Angin awalnya telah mencapai level Sein, dan dalam waktu singkat, formasi itu dapat menahan serangan Wu Sein. Setelah transformasi Sulang, pertahanan formasi tersebut telah ditingkatkan, bahkan jika Wu Sheng menyerang dengan sekuat tenaga, akan membutuhkan lebih dari 1 hari untuk menghancurkannya. Tentu saja, ini mengacu pada orang bijak bela diri bintang 1 atau 2, jika Anda datang ke orang bijak bela diri bintang 3, saya khawatir itu tidak akan dapat menghentikan beberapa gerakan. Yah, meskipun formasi yang dapat saya sempurnakan sekarang telah mencapai formasi peringkat abadi, saya bahkan belum menguasai formasi peringkat suci, dan bahan-bahan peringkat suci sangat langka. Sulang menghela nafas, haruskah saya keluar dan berlatih sebentar, kembali ke kota-kota besar itu dan diam-diam mempelajari beberapa formasi. Saat dia memikirkannya, ada gerakan tiba-tiba di kartu giok komunikasi yang menghubungi si Menfeng. Sulang mengeluarkannya dan melihatnya terbaca, Tuan. Aku mendapat kabar bahwa ada Valkyrie di antara orang-orang suci Yaoqi di kejauhan. Menurut laporan, kemungkinan besar itu adalah Tu Qinzheng dari klan kita. Apa, orang-orang suci Yaoqi telah jatuh ke tangan Dewa Perang? Mungkin itu Tu Qinzheng. Ekspresi Sulang berubah drastis. Dia telah menunggu kabar dari Tu Qinzheng, tetapi dia tidak menyangka akan menunggu kabar buruk. Jiruk Sue, Murong Xianxian, dan yang lainnya mengikuti Tu Qinzheng. Jika sesuatu terjadi pada Tu Qinzheng, bukankah Jiruk Sue dan Murong Xianxian akan lebih sial? Si Mengfeng, apakah kamu punya informasi yang lebih rinci? Sulang menarik napas dalam-dalam dan mengirim pesan untuk bertanya. Si Menfeng menjawab, balas ke Tuan, tidak ada berita lagi, bawahan akan pergi untuk menanyakan. Oke, cepatlah, jangan lupa, aku akan pergi ke klan Sein Yaoqi sendiri. Sulang mengerutkan kening, si Mengfeng, kirimkan aku lokasi dan jalur klan Sein Yaoqi. Si Menfeng menjawab, Tuan, orang bijak Yaoqi ada di utara. Meskipun itu adalah salah satu orang bijak yang paling dekat dengan Fengling kita, perjalanannya juga sangat jauh. Untuk pergi ke klan Sein Yaoqi, bahkan dengan kecepatanmu, mungkin butuh beberapa bulan.
Jika kamu ingin mencapai klan Saint Yaochi dalam waktu singkat, kamu hanya dapat mengambil susunan teleportasi. Namun, hanya ada satu formasi teleportasi super yang membentang di beberapa wilayah. Alien di wilayah roh angin kita, dan formasi itu rusak. Dewa formasi kita mencoba memperbaikinya, tetapi gagal. Selain itu, hasil yang lebih membuat frustrasi pun tercapai, susunan teleportasi di ujung lainnya juga rusak. Hei, gila, benar-benar ada kebocoran di ruangan yang hujan sepanjang malam. Sulang mengumpat dalam hati, lalu mengirim pesan, kirimkan aku lokasi susunan teleportasi. Ya, si Menfeng segera mengirim lokasi spesifik susunan teleportasi itu kepada Sulang. Susunan teleportasi super yang rusak ini terletak di tepi wilayah klan Fengling, tepat di dekat pegunungan Hengduan. Sulang segera menggunakan klonnya untuk menggantikannya dan bergegas ke sana. Setelah membolak-balik, dia berhasil menemukan susunan teleportasi super yang rusak. Susunan teleportasi ini tergeletak dengan tenang di sebuah lembah, menempati hampir semua ruang di dalam lembah. Ini adalah formasi langkah suci yang sesungguhnya. Meskipun susunan teleportasi telah mengalami beberapa perbaikan, banyak tempat yang rusak masih dapat dilihat. Untungnya aku memiliki pengenalan formasi. Mata Sulang berbinar, dia merekam Super Teleportation Array, dan segera mulai mensimulasikan perbaikan dalam pikirannya. Susunan teleportasi langkah suci yang rusak berangsur-angsur muncul kembali di benak Sulang, membentuk susunan teleportasi ilusi yang lengkap. Dibandingkan dengan susunan transmisi yang rusak, Anda dapat mengetahui di mana kerusakan terjadi dan cara memperbaikinya. Namun, karena susunan teleportasi di ujung lainnya juga rusak, jadi Sulang tidak dapat mengembalikannya ke tampilan aslinya, tetapi mengubahnya menjadi susunan teleportasi satu arah. Untungnya, susunan teleportasi yang saat ini berhubungan dengan Sulang tidak terlalu sedikit, dan dia sangat jelas tentang prinsip susunan teleportasi. Oleh karena itu, Sulang secara bertahap menemukan cara untuk mengubah susunan teleportasi super. Sedangkan untuk koordinat teleportasi, mereka disimpan di dalam susunan teleportasi super, dan Sulang langsung mencatat koordinat tersebut setelah mengendalikan susunan tersebut. Hanya saja susunan teleportasi satu arah itu tidak memiliki ujung lain dari susunan teleportasi untuk dijemput, jadi susunan itu hanya dapat berteleportasi ke tempat acak di dekat tujuan. Jika Anda sangat tidak beruntung, Anda mungkin berada jauh. Namun sekarang saya tidak punya pilihan selain mencoba keberuntungan saya. Saya harap Tuhan tidak akan mengacaukan saya. Sulang melengkungkan tangannya ke langit, lalu menjilat bibirnya, dan mengeluarkan banyak bahan dari ruang penyimpanan. Saat mengubah susunan teleportasi, Sulang juga mempertimbangkan masalah bahan, jadi semua bahan yang dibutuhkan dalam rencana transformasi tidak kekurangan. Setelah memproses bahan, Sulang mengeluarkan pena susunan lainnya dan mulai memperbaiki dan mengubah susunan teleportasi. Prosesnya berjalan lancar, butuh waktu 3 jam dan Sulang berhasil memperbaikinya dan mengubahnya menjadi susunan teleportasi satu arah. Segera setelah itu, Sulang mengeluarkan 9 batu giok roh bermutu tinggi yang bertatahkan di posisi tertentu dari susunan teleportasi super sebagai energi awal. Satu batu giok bermutu tinggi adalah 1 juta batu spiritual bermutu tinggi, dan 9 adalah 9 juta batu spiritual bermutu tinggi. Ini menunjukkan betapa mengerikannya konsumsi susunan teleportasi super. Mulai, dengan energi yang siap, Sulang berdiri di atas formasi teleportasi, mencubit formasi dan mengaktifkan formasi. Berdengung, lapisan hantu metode susunan muncul dari susunan teleportasi super, beriak dalam ruang beberapa ratus meter. Pada saat yang sama, di dalam klan Jinwen, sekelompok beberapa wilayah dari klan Fengling, di suatu tempat terpencil tanpa seorang pun, tiba-tiba beriak di ruang angkasa. Namun, riak spasial di sini sangat menakutkan, jauh lebih dari puluhan kali lipat susunan teleportasi super. Perasaan seperti itu, seperti ruang beberapa mil akan runtuh. Saat ini, gelombang riak muncul di antara riak-riak besar ruang angkasa. Segera setelah itu, sosok Sulang tiba-tiba melesat keluar seperti sedang keluar dari air. Sebelum Sulang mendarat, dia merasakan fluktuasi spasial yang mengerikan di sekitarnya, dan dia terkejut. Sial, aku hanya mengirim pesan, mengapa ada gerakan sebesar itu? Ketika Sulang tertegun, dia sedikit terkejut. Pasti karena fluktuasi spasial berskala besar di sini yang menyebabkan dia berteleportasi ke sini secara acak. Fluktuasi spasial begitu kuat, Sulang tidak terlalu memikirkannya, dan buru-buru terbang menjauh.
Saat ini, sesuatu terjadi tiba-tiba. Saya melihat bahwa riak-riak ruang angkasa yang besar terkoyak seperti kain, dan celah ruang angkasa yang lebar muncul. Di celah-celah itu, ada seorang gadis muda berjubah putih berlengan panjang dengan sosok kecil, riasan tipis yang cantik, kulit seperti batu giok, tetapi dingin seperti es. Gadis ini bolak-balik melalui celah-celah di ruang angkasa, melihat ke belakang dari waktu ke waktu, dengan sedikit kepanikan dan kepanikan di matanya yang indah. Napas gadis ini, pasti Wu Sheng. Dan itu bukan Wu Sheng biasa. Sial, dia tampaknya sedang diburu. Siapa yang bisa memburu seorang martial saint yang kuat? Sulang terkejut, dan seperti biasa melihat panel atribut gadis itu. Nama Chu Xiaobei, ras klan Suanyu, level kualifikasi tak tertandingi. Level ranah, Wu Sheng bintang 6. Level serangan, Jiuxing Wu Sheng. Level pertahanan, Jiuxing Wu Sheng. Level senfa, Jiuxing Wu Sheng. Level ketahanan, Jiuxing Wu Sheng. Level spiritual, alam bulan terang. Teknik menguasai, sutra hati Suanyu, Bingyu Xianyuan Zenlu, level Xian, Dacheng Body Moon Worshipping Xuan Gong, level suci. Kesempurnaan, 9 teknik terlarang kekaisaran Yuking, level suci. Kesempurnaan, teknik pedang Moon Zen Haifeng, level dewa. Kesempurnaan. Sen menyentuh hantu. Bahkan ada kualifikasi yang lebih hebat daripada tidak ada kekurangan kualifikasi. Lagi pula, Chu Xiaobei ini ternyata adalah seorang petapa bela diri bintang 6 dan memiliki kekuatan tempur seorang petapa agung bintang 9. Selain itu, dia juga telah berlatih latihan tingkat abadi, serta 2 latihan tingkat suci tingkat sempurna dan lebih banyak latihan tingkat dewa. Mata Sulang tampak ganas, dan hatinya penuh dengan gelombang badai. Dan pada saat ini, kelahiran kembali yang tidak disengaja. Bab 476, Cahaya Putih. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Wow, aliran cahaya muncul di belakang Chu Xiaobei, menghantamnya dengan keras dengan kecepatan yang tidak dapat ditangkap oleh persepsi mental. Boom, suara keras tiba-tiba keluar, dan Chu Xiaobei, yang pertama kali menanggung beban, langsung merobek pakaiannya. Sulang menatap matanya, menatap cahaya suci itu dengan saksama. Pada saat ini, Chu Xiaobei memuntahkan darah dan menunjukkan kartu truf dengan kemauan yang sangat kuat. Aku melihat es tak berujung menyebar dari tubuhnya, langsung menutupi seluruh celah ruang angkasa. Segera setelah itu, es itu meledak dengan ganas, jejak aturan misterius menyebar, dan celah ruang angkasa menjadi sangat tirani dalam sekejap. Pada saat berikutnya, celah ruang angkasa mulai runtuh, dan tubuh Sulang mati rasa seperti yang terlihat oleh kekuatan yang mengerikan itu. Menjijikkan. Kutukan Ruoyou keluar dari celah di ruang angkasa, bahkan jika Suan menghilang. Di udara, setelah Chu Xiaobei menunjukkan kartu trufnya, dia benar-benar kelelahan dan langsung jatuh koma ke tanah. Begitu tinggi, apakah dia akan diratakan? Sulang menatap cahaya yang menyilaukan di langit dengan ekspresi aneh di wajahnya, haruskah aku mengambilnya atau tidak? Setelah ragu-ragu sejenak, Chu Xiaobei hendak mendarat. Meskipun dia memiliki kekuatan tempur tingkat orang suci bintang 9, dia sekarang hanya memiliki 1 tetes darah yang tersisa. Jika dia jatuh seperti ini, dia mungkin akan berakhir. Ayo kita ambil, siapa yang menyebutku orang baik? Sulang menunjukkan sedikit senyum, dan segera bergegas, melepaskan semburan energi sebagai penyangga. Tidak lama kemudian, Chu Xiaobei yang berkulit putih dipeluk oleh Sulang. Sangat marah. Sulang tidak peduli dengan nefrite harum yang hangat, dan segera mengeluarkan pil penyembuhan suci, mengkatalisisnya dengan kekuatan spiritual, dan menyuntikkannya ke mulut Chu Xiaobei. Kekuatan pil menyebar di tubuh Chu Xiaobei, untuk sementara menghentikan kerusakan lukanya, dan membiarkan volume darahnya pulih sedikit. Namun, situasi Chu Xiaobei masih sangat berbahaya. Lupakan saja, selamatkan orang sampai akhir, dan itu tidak boleh sia-sia. Sulang mengeluarkan beberapa pil tingkat suci lagi dan memberikannya kepada Chu Xiaobei, berpikir bahwa ketika dia bangun, dia akan meminta beberapa harta tingkat suci untuk meningkatkan pedang Yutian. Chu Xiaobei meminum beberapa pil penyembuhan tingkat suci, dan lukanya sepenuhnya terkendali. Namun, luka Chu Xiaobei terlalu serius, dan dia perlu terus minum obat untuk mengendalikan lukanya, dan jika dia ingin menyembuhkan lukanya, dia harus menggunakan obat suci tingkat tinggi. Tetapi Sulang tidak dapat melakukannya sekarang, kuncinya adalah tidak ada pil dan tidak ada bahan.
Dia sengaja mencari tubuh Xiao Bei, tetapi ahli Wu Sheng sama sekali tidak menggunakan cincin ruang angkasa, semua harta karun itu tersembunyi di alam Wu Sheng. Aku hanya bisa membicarakannya saat dia bangun. Sambil berpikir, Sulang mengeluarkan satu set pakaian untuk dikenakan Chu Xiaobei. Pakaian itu adalah piala yang diperoleh dari seorang prajurit wanita tertentu, dan terlihat sangat centil. Seketika, dia langsung membawa Chu Xiaobei dan terbang menjauh. Chu Xiaobei dikejar dan dibunuh, dan hantu itu tahu apakah pengejar itu telah menguasai koordinat ruang di sini. Akan sangat menyedihkan jika pengejar itu mengejarnya. Dapat mengalahkan Chu Xiaobei seperti ini, aku khawatir itu bukan bos kuasi surgawi. Sulang sama sekali tidak dapat menahan karakter seperti itu. Setelah terbang dengan Chu Xiaobei di punggungnya selama 2 jam penuh, dia sudah jauh dari celah ruang angkasa, dan Sulang melambat. Pada saat yang sama, cedera Chu Xiaobei mulai memburuk lagi. Aku akan memberi makan pil lagi. Sulang jatuh ke tanah, membuka lubang besar di puncak gunung, dan membuat gua sederhana. Memasuki gua, mengatur formasi sihir dan pertahanan, Sulang melemparkan setumpuk pakaian ke tanah. Segera, Sulang dengan lembut meletakkan Chu Xiaobei di atasnya, menggunakan 2 fungsi sintesis 1 kunci dan alkimia 1 kunci untuk membuat beberapa pil suci terakhir, dan memberikannya kepada Chu Xiaobei. Kulit Chu Xiaobei berangsur-angsur membaik setelah meminum pil tersebut. Pada saat ini, perintah sistem tiba-tiba berbunyi. Ding! Tian Xiaoming telah mencapai level penyempurnaan. Ekspresi Sulang berubah, dan dia secara intuitif merasakan arus hangat yang besar meleleh ke dalam anggota badan, membuat daging dan tulangnya lebih dekat dan membuat cadangan auranya lebih kuat. Sederhananya, pertahanan dan daya tahan ditingkatkan. Sulang melirik panel atributnya, dan menemukan bahwa level pertahanan dan level daya tahan telah meningkat setengah level kecil, dari seniman bela diri menengah menjadi seniman bela diri menengah plus. Tian Xiaoming telah mencapai tingkat kesempurnaan, dan 3 teknik tingkat kaisar lainnya tidak jauh lagi. Selain itu, saya khawatir tingkat kultivasi saya juga akan menembusnya. Setelah sekian lama, saya dapat menembusnya hanya dengan 1 tembakan. Ada juga alam spiritual. Sayang sekali bahwa untuk mensintesis ramuan suci, saya hampir menghabiskan semua bahan sekarang, menunggu wanita itu bangun dan memintanya. Sambil berpikir, Sulang melirik Chu Xiaobei. Saya harus mengatakan bahwa Chu Xiaobei, seorang wanita suci, benar-benar cantik. Terutama sekarang ketika dia dalam keadaan koma, dia terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Melihat dan melihat, waktu berlalu. 3 perintah sistem juga muncul satu demi satu. Ding! Spektrum pedang Dewa Kong Zhaozu telah mencapai tingkat kesempurnaan. Ding! Catatan pedang abadi Longwu telah mencapai tingkat kesempurnaan. Ding! Seni pedang Suanguang Sumi telah mencapai tingkat kesempurnaan. Sejumlah besar rahasia kendo telah diintegrasikan ke dalam pikiran Sulang, membuatnya langsung menguasai 3 latihan tingkat kaisar hingga ke titik kesempurnaan. Sulang tersenyum puas, dan segera merilis 4 latihan tingkat kekaisaran lagi. Sekarang butuh 8 atau 9 hari untuk berlatih latihan tingkat Zun, dan butuh 3 bulan penuh untuk berlatih latihan tingkat dewa. Masih hemat biaya untuk berlatih latihan tingkat kekaisaran. 4 latihan yang baru ditempatkan dan 2 latihan untuk meningkatkan tubuh, 1 meningkatkan pertahanan dan 1 meningkatkan daya tahan. Itu adalah kode rahasia badai dan awan, kode rahasia hujan terbang tanpa jejak, kitab suci tubuh tiran naga gila, dan kitab suci meditasi Cifeng. Dan tak lama setelah Sulang menempatkan keempat latihan itu, perintah sistem lainnya keluar. Ding! Lautan perbaikan sudah penuh, apakah kamu berhasil menerobos? Terobosan. Sulang telah siap secara mental, meskipun dia tidak terkejut, dia segera mengeluarkan perintah. Segera setelah itu, sejumlah besar cairan spiritual yang kental seperti timbal merkuri muncul di meridian Sulang dari udara tipis. Aura di sekitar gua juga diserap dan ditelan dengan gila-gilaan. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya memasuki dantian Sulang dan bergabung ke dalam kristal roh. Semburan fluktuasi terobosan menyebar, dan Sulang berhasil dipromosikan ke ranah Raja Bela Diri tingkat tinggi. Sistem, buka panel properti. Nama, Sulang. Ras manusia. Level kualifikasi, kekeruhan. Level ranah, Wuwang Senior. Level serangan, Dewa Semu Plus. Level pertahanan, Senior Wuzun. Tingkat Senfa, Puncak Wuzun. Level daya tahan, Wuzun Senior. Level roh, Alam Nian Hai.
Menguasai latihan, Sutra Hati Tak Terbatas, Spektrum Pedang Ilahi Kongzhao, level Kekaisaran, Kesempurnaan, Catatan Pedang Abadi Longwu, level Kekaisaran, Kesempurnaan, Seni Pedang Suanguang Sumi, level Kekaisaran, Kesempurnaan, Volume Tubuh Tian Xiaoming, level Kekaisaran, Penyempurnaan. Teknik Mendalam Menakutkan Wilayah Guntur, level Raja, Penyempurnaan, Diagram Takdir Bayangan Guntur, level Raja, Penyempurnaan, Seni Mendalam Hunyuan Shen Gang, level Raja, Penyempurnaan. Ruyanling Juelu, level atas, Sempurna Poros Tianqi Liu Cai, level atas, Sempurna, Latihan Tianwang, level atas, Sempurna. Beberapa latihan telah dihilangkan. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi pelatihan 1 kunci, level 16, fungsi pelatihan 1 kunci, level 16, fungsi pengiriman klon, level 15, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 15, fungsi alkimia 1 kunci, level 12, fungsi mixer 1 tombol, level 12, fungsi pemurnian arai 1 tombol, level 12, fungsi sintesis 1 tombol, level 10, fungsi dekomposisi 1 tombol, tanpa level. Peningkatan level kultivasi dan 3 ilmu pedang kekaisaran telah menaikkan level seranganku ke Kuasou God Plus. Peningkatan 3 atribut lainnya juga cukup bagus, tidak akan butuh waktu lama untuk mencapai level dewa. Sulang mendecakkan sudut mulutnya, mungkin, aku bisa memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan dari dewa perang di level Raja Wu, dan aku tidak perlu menggunakan kartu hall apapun. Satu-satunya kekurangannya adalah level mentalnya terlalu rendah. Secara keseluruhan, kekuatannya telah meningkat pesat, dan Sulang dalam suasana hati yang baik. Namun, memikirkan Jiruk Sue dan Murong Xian-Xian, dia menjadi sedikit cemas lagi. Menurut informasi lokasi yang diberikan oleh Si Men Feng, tempat ini masih jauh dari klan suci Yaoqi, jadi aku harus bergegas. Sambil mengerutkan kening, Sulang berbalik untuk memeriksa situasi Chu Xiaobei. Bagaimanapun, setelah memakan 7 atau 8 pil suci berkualitas sempurna, situasi Chu Xiaobei akhirnya mulai berkembang ke arah yang baik. Baiklah, dengan cara ini, itu tidak akan memengaruhi perjalanan. Sulang memeluk Chu Xiaobei ke samping dan meninggalkan gua di jalur yang diberikan Si Men Feng. Terdapat susunan teleportasi besar yang dapat langsung mencapai giok kaisar dari keluarga suci Yaoqi. Saat ini Sulang akan menemukan susunan teleportasi itu. Ia begitu cepat hingga ia terbang setengah jarak dalam waktu singkat. Dan pada saat ini, Chu Xiaobei, yang dipeluk oleh Sulang, perlahan terbangun. Siapa aku? Di mana aku? Apa yang sedang kulakukan? Chu Xiaobei membuka matanya dengan lemah, memperlihatkan 2 mata yang bingung. Segera setelah itu, ia menemukan bahwa ada wajah di depannya, dan itu adalah wajah seorang pria. Ah, aku berada di pelukan seorang pria. Melihat wajah tampan itu, Chu Xiaobei tiba-tiba membelalakan matanya yang indah dan otaknya menjadi kosong. Saat berikutnya, ia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan, pakaiannya telah diganti. Pakaiannya telah diganti, dan dari dalam keluar, aku berganti ke jenis pakaian yang lebih genit dan terbuka. Engah, apa yang telah kualami? Chu Xiaobei hampir mengeluarkan seteguk darah. Oh, Bei kecil, akhirnya kau bangun. Sulang menyadari gerakan Chu Xiaobei dan menunduk menatapnya, menunjukkan senyum tipis. Siapa kau? Lepaskan aku, teriak Chu Xiaobei. Itu sebenarnya bukan teriakan, suaranya sangat lemah. Bahkan suaranya sangat lemah, belum lagi ia menggeliat dan meronta dalam pelukan Sulang. Mengenai kekuatan spiritual, kau bahkan tidak perlu memikirkannya. Baiklah gelombang namaku Sulang, aku menyelamatkanmu. Sulang tersenyum senang, jika bukan karena aku, kau pasti sudah mati. Kau menyelamatkanku. Ekspresi Chu Xiaobei mandek. Ia teringat saat ia kehilangan kesadaran di dataran tinggi, teringat bagaimana ia diburu, dan semua hal sebelum ia diburu. Ya, aku menyelamatkanmu. Sulang tersenyum dan mengangguk, jadi, bagaimana kau akan membalasku? Membalasmu. Chu Xiaobei tiba-tiba teringat kata-kata, Yisi Xiangsu, dan ekspresinya berubah drastis. Ia tidak ingin menunjukkan janji kepada pria di depannya. Sebaliknya, dia menduga bahwa Sulang telah meminta sejumlah remunerasi darinya yang dikombinasikan dengan pakaian yang telah dia ganti. Memikirkan hal ini, tatapan Chu Xiaobei pada Sulang tiba-tiba menjadi galak, malu, dan penuh dengan aura pembunuh. Chu Xiaobei, jangan terlalu banyak berpikir. Sulang tahu apa yang dipikirkan Chu Xiaobei sekilas, dan tersenyum, pakaianmu telah meledak. Jika aku ingin memanfaatkanmu,
bukankah lebih indah membiarkanmu telanjang? Kamu, Chu Xiaobei ingin membantah, tetapi tidak tahu bagaimana cara berbicara. Apakah dia akan berkata, aku sangat cantik, bagaimana mungkin kamu tidak melakukan apa-apa? Katakan kalimat ini, tidak bisa, terlalu narsis. Karena itu, dia terdiam beberapa saat, sangat sedih. Seorang petapa bela diri bintang 6 yang bermartabat, bahkan ingin menderita kekalahan bodoh seperti itu, dan itu masih di tangan seorang pemuda tingkat raja bela diri. Ngomong-ngomong, halo tingkat Wuwang. Kamu hanya Raja Wu, bagaimana kamu bisa menyelamatkanku? Chu Xiaobei memelototi Sulang, wajahnya penuh keraguan, cederaku sangat serius, kecuali jika itu adalah sejumlah besar pil tingkat suci. Hentikan, Sulang mengangkat alisnya dan berkata, apakah kamu merasakan kekuatan obat di tubuhmu? Kekuatan pil, Chu Xiaobei diingatkan oleh Sulang, hanya untuk menyadari bahwa memang ada pil yang kuat di tubuhnya. Di bawah kekuatan pil ini, luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang sangat lambat. Itu benar-benar kekuatan pil suci. Chu Xiaobei tampak tergerak, dan kemudian menatap Sulang dengan takjub, bagaimana mungkin kamu memiliki begitu banyak ramuan suci untukmu, seorang Wuwang kecil? Tentu saja aku menyempurnakannya sendiri. Sulang mengangkat bahu, aku adalah jenius nomor 1 di dunia, tidak, serba bisa nomor 1 di dunia. Bagaimana kamu bisa menyempurnakan ramuan suci dari peringkat Raja Bela Diri? Chu Xiaobei bahkan lebih tidak percaya. Jika Sulang mengatakan bahwa dia adalah putra suci atau keturunan dari ras suci tertentu, dia masih akan sedikit mempercayainya. Tetapi untuk mengatakan bahwa seorang tingkat Wuwang dapat menyempurnakan pil tingkat suci, itu akan terlalu fantastis. Dan, jenius nomor 1 di dunia, seorang Wuwang kecil yang tidak dikenal, berani mengatakan bahwa dia adalah jenius nomor 1 di dunia. Ada apa dengan tingkat Raja Wu? Aku juga bisa mengalahkanmu, percaya atau tidak gelombang. Sulang mengaitkan mulutnya dan menamparkan paha Chu Xiaobei. Ah! Sulang, kau keterlaluan. Chu Xiaobei berteriak dengan keras, matanya yang kecil menatap tajam seolah-olah dia akan memakan Sulang. Suara berbisik, demi menyelamatkanmu, aku telah memakan semua pil tingkat suciku, hampir bangkrut. Sulang memutar matanya, kau berkata pada dirimu sendiri, aku tidak bisa mengalahkanmu terlalu banyak. Kau pasti orang dari klan besar, dan kau ingin berbohong padaku. Chu Xiaobei menggigit gigi peraknya, dan dengan dingin mengayunkan kepalanya ke samping, tidak menatap Sulang lagi. Bagaimanapun, aku tidak tahu apakah aku tidak melihat ke atas. Oh, saudari suciku, bolehkah aku berbohong padamu? Sulang menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, lalu berkata, lupakan saja, karena kau tidak percaya padaku, maka kau bayar pilku, dan aku tidak akan menyelamatkanmu. Jika kau membayar, kau akan kalah, pil suci. Chu Xiaobei mendengus dengan jijik, bukankah itu pil suci? Dia punya banyak. Baiklah, kalau begitu cepat bayar aku. Sulang mengangguk acuh tak acuh. Aku, ekspresi Chu Xiaobei tiba-tiba mandek, dan wajahnya yang dingin melembut dan menjadi sedikit merah. Ada apa denganmu? Sulang mengangkat alisnya, berikan aku pil itu, aku punya sesuatu yang mendesak. Tidakkah kau lihat aku terluka? Chu Xiaobei menggigit bibirnya dan berkata dengan susah payah, aku tidak bisa membuka alam bela diri suci. Dan dia tiba-tiba teringat bahwa semua pil penyembuhnya telah dimakan dalam perjalanan untuk diburu. Hanya ada beberapa bahan alkimia di alam bela diri suci. Sudah berakhir, memalukan, pergi. Sulang memutar matanya dan bertanya, lalu berapa lama waktu yang kau perlukan untuk membuka alam bela diri suci? Chu Xiaobei menghindari matanya, dan menggerakkan mulut kecilnya, dilihat dari kecepatan pemulihanku saat ini, sekitar sebulan. Aku bercabang, 1 bulan. Mata Sulang berputar 180 derajat. Chu Xiaobei berkata dengan cepat, jika kau punya lebih banyak pil penyembuh, waktu ini bisa dipersingkat. Hilang. Sulang perlahan menggelengkan kepalanya, aku kehabisan bahan alkimia. Itu benar-benar habis. Bahkan Yan Hingxing kehabisan bahan yang dikumpulkan dari Aliansi Seniman Bela Diri dan Akademi Seni Bela Diri Suanyuan. Hanya ada sisa yang tidak berguna. Awalnya, Sulang berpikir bahwa ketika Chu Xiaobei bangun, dia akan segera membayar kembali dan menghasilkan banyak uang. Tanpa diduga, Chu Xiaobei tidak dapat membuka alam Sein Bela Diri. Kalau begitu, aku hanya bisa membayarmu sebulan kemudian.
Chu Xiaobei menatap Sulang dengan tajam, ngomong-ngomong, sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. Itu sama saja dengan yang kubayar padamu sekarang. Melihatmu menyedihkan, percayalah saja padamu. Sulang mengangguk. Siapa yang ingin kau menjadi menyedihkan? Chu Xiaobei bersenandung dan berkata, apakah kamu tidak mengecewakanku? Mengecewakanmu? Kamu yakin? Sulang melirik langit di bawah kakinya, dengan senyum main-main di wajahnya. Baru saat itulah Chu Xiaobei ingat bahwa dia terluka parah. Jika dia jatuh, meskipun dia tidak bisa mati, dia pasti akan malu. Mungkin dia merobek pakaiannya lagi. Sulang tersenyum tipis, sepertinya kamu masih tidak ingin aku mengecewakanmu. Kamu tidak bisa memelukku seperti ini. Chu Xiaobei menatap Sulang dengan saksama dengan mata dingin. Dia tumbuh begitu besar, dia tidak pernah dipeluk oleh lawan jenis seperti itu, dan jarak terdekat dengan lawan jenis tidak pernah mematahkan dua kaki. Tidak bisa memelukmu seperti ini. Sulang menggerakkan sudut mulutnya dan tersenyum, baiklah, Sister Sein, postur seperti apa yang ingin kamu ubah? Chu Xiaobei bahkan tidak memikirkannya, dan langsung berkata, postur apapun baik-baik saja, tidak bisa memeluknya seperti ini. Begitu dia mengatakan ini, Sulang tercengang di tempat. Namun, melihat ekspresi serius Chu Xiaobei, Sulang menduga bahwa dia bahkan tidak tahu bahwa dia sedang menggodanya. Dengan kata lain, Chu Xiaobei terlalu polos dan bersenang-senang, dia tidak mengerti. Oke. Sulang mengangkat alisnya dan tersenyum, mengapa aku tidak menggendongmu di punggungku? Menggendongku? Chu Xiaobei ragu-ragu sejenak, dan menggelengkan kepalanya, lebih baik daripada menggendongnya, tetapi tidak berhasil. Bukankah kamu mengatakan bahwa postur apapun baik-baik saja? Sulang mengerutkan kening, dan sudut mulutnya melengkung, kalau begitu aku akan menggendongmu di pundakku. Tidak mungkin, Chu Xiaobei menolak dengan dingin, aku bukan beban, jadi aku tidak bisa menggendongnya. Kalau begitu aku, menggendongmu. Sulang memutar matanya dan berkata, ini seperti berselancar dengan papan selancar. Apa itu papan selancar? Setelah beberapa saat ragu, Chu Xiaobei dengan tegas menolak, tidak, kamu tidak bisa menggendongku. Kamu wanita, ada begitu banyak permintaan. Sulang menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku punya satu posisi terakhir, yaitu menaruhmu di kepalaku, bagaimana? Chu Xiaobei menggelengkan kepalanya dengan keras, tidak, itu terlalu tidak sedap dipandang. Kalau begitu tidak ada posisi lain. Sulang mengangkat bahu tak berdaya. Kalau begitu kau gendong aku. Kata Chu Xiaobei, setidaknya berbaring telentang tanpa menatap wajahnya, akan terlalu memalukan jika mata saling berhadapan. Sebenarnya, Chu Xiaobei juga memikirkan metode, benda kekaisaran spiritual. Namun di matanya, Sulang adalah raja bela diri, dengan tingkat kekuatan mental hanya di tingkat pikiran. Dengan kekuatan mental tingkat pikiran yang lemah, hampir sama saja untuk melindungi beberapa kerikil, dan Chu Xiaobei tidak cukup untuk melindunginya. Hanya saja dia tidak pernah menyangka bahwa tingkat roh Sulang 2 tingkat lebih tinggi dari Raja Wu, mencapai alam Nian Hai. Dengan kekuatan mental Sulang saat ini, dia bisa mengangkatnya ke udara. Namun, karena Chu Xiaobei tidak menyebutkannya lagi, Sulang tidak repot-repot mengatakannya, bagaimanapun juga, menggunakan roh untuk melindungi Chu Xiaobei jauh lebih melelahkan daripada menggunakan tubuh. Ya, paman yang berutang, aku akan menggendongmu. Sulang mengerutkan bibirnya, tidak mempersulit Chu Xiaobei, dan menyetujui permintaan Chu Xiaobei. Segera, dia dengan ringan meletakkan penyakit Chu Xiaobei di punggungnya, dan tiba-tiba merasakan pantulan lembut, yang menyegarkan. Pada saat ini, Chu Xiaobei tiba-tiba menyadari bahwa berbaring di Sulang tampak lebih malu daripada dipeluk olehnya. Awalnya, hatiku sedikit terjepit, dan kemudian pangkal kakiku masih dipeluk. Meskipun jari-jari itu sangat jujur, Chu Xiaobei selalu merasakan perasaan aneh terus datang. Wajah Chu Xiaobei berangsur-angsur menjadi lebih merah. Sulang, kamu masih memelukku. Dia mengerutkan bibirnya, nadanya sedikit malu. Awalnya, itu karena aku ingin Sulang melafalkannya, tetapi aku menyesalinya setelah beberapa saat, dan itu terasa seperti memalukan. Kedua, itu adalah orang bijak bela diri bintang 6 yang bermartabat miliknya sendiri, seorang jenius terkenal dari keluarga abadi Suanyu, yang benar-benar meminta seorang pria untuk memeluknya. Aku telah membawamu, apa yang kamu sakiti. Sulang memutar matanya, mulutnya berkedut,
apakah kamu tidak lelah setelah berganti posisi? Aku berjanji tidak akan mengubahnya. Chu Xiaobei menarik napas dalam-dalam, menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, kalau begitu jangan mengubahnya. Sulang mengangguk, lalu mengangkat Chu Xiaobei dari punggungnya dan memeluknya. Dengan mata saling berhadapan, Chu Xiaobei dengan cepat menutup matanya dan menyingkirkan wajahnya. Ekspresi kecil yang sedikit malu dan tidak berdaya untuk melawan, dan tidak berani melihat langsung, benar-benar tampak terperangkap oleh itu. Jadi, dalam suasana yang aneh, Sulang memeluk Chu Xiaobei dan tiba di formasi teleportasi berikutnya. Ini adalah susunan teleportasi besar, yang dikendalikan oleh klan Jinwen, tetapi terbuka untuk semua orang, selama Anda memberinya uang. Singkatnya, ini seperti stasiun tol di jalan raya. Di sini, ada banyak prajurit dari banyak ras yang datang dan pergi, pada dasarnya semuanya berada di puncak seni bela diri, atau alam dewa semu. Sulang, Wu Wang kecil, ada di sini, seperti segerombolan ayam. Namun, bukan hanya Sulang yang memiliki basis kultivasi rendah. Oleh karena itu, kebanyakan orang hanya memandangnya dan menyatakan penghinaan, lalu pergi. Sulang berjalan perlahan sambil memegang Chu Xiaobei, memperhatikan para prajurit dengan bentuk aneh dengan penuh minat. Beberapa dari mereka tingginya 9 kaki, lebar dan gemuk, seperti bola. Beberapa tingginya 3 kaki, tetapi sangat kurus, seperti tiang bambu. Beberapa memiliki ekor rubah di belakang, ya, ekor rubah. Sulang melihat lebih dekat. Itu adalah seorang wanita muda yang sangat menawan dari dalam keluar, dan Sulang sedikit tergerak hanya dengan satu tatapan. Itu adalah suku Foxtail, salah satu ras alien yang paling dekat dengan suku Wind Spirit. Sulang melihat panel atribut wanita itu dan memastikan identitasnya. Dia melihat wanita Foxtail itu dengan saksama, dan menemukan bahwa itu adalah seorang seniman bela diri dengan 3 ekor rubah di belakang, mungkin memanjang dari tulang ekor. Benar saja, itu adalah murid laki-laki, seorang cabul, seorang bajingan. Melihat Sulang menatap wanita menggoda dari suku Foxtail, Chu Xiaobei tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan penghinaan. Pada saat yang sama, wanita Foxtail itu juga memperhatikan tatapan Sulang. Namun, dia tidak marah pada pelanggaran Sulang, sedikit level Wu Wang, tetapi malah tersenyum. Wanita Foxtail itu menatap Sulang dan kemudian pada Chu Xiaobei di pelukan Sulang. Wajahnya memerah aneh, dan dia berjalan mendekat sambil tersenyum. Tetapi dia hanya berjalan beberapa langkah sebelum dia terlihat oleh Chu Xiaobei.